أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-qail fi kitabihil karim wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadiratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama menjadi saksi betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, di antara banyaknya perintah-perintah Allah yang masih sering kita tinggalkan, pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama bersujud di hadapannya, meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1446 Hijrah ini menjadi wasilah turunnya keberkahan, munculnya kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Oleh karena itu, wajib hukumnya hadirin pagi hari ini bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini hadirin, selaku khatib
tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua. Mari terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa itu kita memperoleh kebahagiaan hidup fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang Idul Adha, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berbicara tentang kisah satu keluarga yang sangat luar biasa, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana melalui kisah Nabi Ibrahim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu faktor penting bagaimana masyarakat itu aman, bagaimana masyarakat itu sejahtera, tergantung kepada unsur paling kecil dari masyarakat itu, yakni keluarga. Dan ketika kita berbicara tentang keluarga, hadirin, maka salah satu unsur penting di dalamnya yang tidak boleh kita abaikan adalah tentang anak. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini, anak diperankan oleh seorang manusia teladan, yaitu Ismail, yang telah juga beliau menjadi nabi dan rasul, bahkan yang luar biasa. Dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir manusia pilihan, lahir manusia yang paling istimewa di dunia ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jujur harus kita akui, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang anak dan remaja-remaja kita hari ini, dari berbagai platform media atau apapun sumber beritanya, banyak kita ketahui di mana remaja-remaja kita sekarang ini banyak yang tergabung dalam geng-geng motor yang bisa melakukan hal-hal yang di luar otak kita, hadirin. Bahkan kalau kita sedikit menengok di berbagai perempatan jalan di kota Pekanbaru ini, betapa banyak anak-anak muda, anak-anak kita yang dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Kalau bapak dan ibu perhatikan, mereka duduk di tengah jalan dengan panas-panas. Apa yang dihisap? Banyak kita perhatikan, mereka sedang menghisap lem. Belum lagi bagaimana berbagai survei menunjukkan, bahkan di kota kita yang tercinta ini, di mana anak-anak yang baru menginjak besar, bahkan na'udzubillah min dzalik, baru tamat SD, baru tingkat SMP, banyak mereka yang terjebak dalam lingkungan pekerjaan seks komersial atau PSK. Beberapa hal yang kami sampaikan ini, hadirin, hanya merupakan salah satu titik kecil permasalahan yang menimpa anak-anak kita. Pertanyaan yang muncul sekarang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momen yang luar biasa ini, apabila terjadi hal-hal yang seperti itu terhadap anak-anak kita, terhadap remaja-remaja kita, siapakah yang bersalah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus jujur, semua itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah faktor dari kita sebagai orang tua. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena sebagai orang tua, kadang-kadang kita memberikan dua perlakuan terhadap anak-anak kita yang sangat kontradiksi, Bapak dan Ibu. Apa dua perlakuan itu? Pertama, kadang-kadang kita memanjakan anak-anak kita tanpa kontrol. Dan yang kedua, kalau toh memberikan perhatian terhadap anak-anak kita, kadang-kadang kita memberikan perhatian dengan kekerasan, baik visual, baik fisik maupun mental, sehingga tergoncanglah mental mereka.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat yang seperti ini, mari kita bersama-sama berpikir untuk bagaimana meneladani salah satu daripada ayanda para nabi dan rasul, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah wal barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang kita petik. Apa itu? Yang pertama, bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka syarat yang utama orang tua harus terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena siap menjadi orang tua artinya harus siap menjadi teladan untuk keluarganya, bukan hanya sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan karunia anak yang soleh seperti Ismail alaihissalatu wassalam, karena beliau sendiri berhasil membentuk dirinya, mendidik dirinya menjadi seorang hamba yang soleh dan teladan untuk umat manusia. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pertanyaan saya sekarang hadirin untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar dan menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita dalam mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan untuk mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Seorang pakar pendidikan anak dan keluarga yang bernama Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, beliau mengatakan, tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua hadirin yang bisa kita petik dari sejarah keluarga Nabi Ibrahim adalah, apabila kita ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyontohkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhan, karuniakanlah untukku seorang anak, yang mana anak itu termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tetapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah dengan kelopak mata yang berdelai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaik untuk anak-anak kita? Berikut ini adalah beberapa hal yang harus sungguh-sungguh kita jalankan untuk mewujudkan impian memiliki anak-anak yang soleh. Apa itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, harus konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Karena kita tahu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita, apabila rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah rezeki yang tidak halal, rezeki yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh
terhadap pola pikir dan pola tindakan terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu hadirin, marilah di momen yang luar biasa ini kita berniat untuk senantiasa memberikan rezeki kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, rezeki yang halal, yang baik, yang juga akan mampu menciptakan keluarga yang baik pula di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita agar anak-anak kita dan keluarga kita senantiasa soleh, hadirin, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak tetapi tidak memanjakan. Hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh orang-orang tuanya dengan peralatan komunikasi yang bisa apa saja, bahkan termasuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak baik. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin meregangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun marilah kita memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah kita, hadirin? Maka pertanyaannya adalah hadis Rasulullah sebagai berikut: idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu kenapa harus kita menciptakan anak-anak soleh pada generasi kita berikutnya, karena anak soleh adalah investasi yang luar biasa untuk kebahagiaan hidup kita dunia sampai ke alam akhirat. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh telah akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita, terutama di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, namun demikian, apabila kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga menciptakan, mengkondisikan agar anak-anak kita menjadi soleh, namun belum juga terwujud, mari kembali kepada kisah salah seorang Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana dengan segala daya dan upayanya beliau berusaha mengarahkan keluarganya menuju kebaikan, tetapi tidak berhasil. Apa buktinya? Kalau terjadi yang demikian, sabarlah yang harus kita pegang. Kenapa? Karena innallaha ma'as-sabirin, Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, kepada para pemilik dan pelaku media sosial, ingatlah bahwa media-media yang Anda miliki, media-media yang Anda kelola telah terbukti sebagai alat efektif menyampaikan kebaikan dan keburukan. Ingat, jika Anda mencari nafkah dengan cara menyebar nilai-nilai kebatilan melalui media, maka itu akan menjadi nafkah haram untuk diri dan keluarga Anda. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjadi orang-orang tua yang tangguh, yang mampu mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, sehingga berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini ya Allah kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpul dengan dosa dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dalam kedurhakaan terhadap-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu ya agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini berkenankanlah doa untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan kesabaran dan keteguhan kepada saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun mereka tertindas. Kerahkanlah bala tentara-Mu ya Allah di alam semesta ini untuk meluluhlantakkan penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka, jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada, yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakanlah pertolongan-Mu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkanlah kami untuk berkhidmat
dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka. Apabila ayah bunda kami telah tiada ya Allah, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rahman, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kampung kami, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkanlah negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami ya Allah untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, ya Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu ya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu